tadi tahun Hijriah namanya. Apa pakai je untuk menerima gaji untuk libur itu Ustaz? Ya karena dunia memakai tahun Masehi itu, maka kita pakai pula tahun Masehi itu. Gitu dia. Jadi kini kau bulan apa? Enggak Januari je dah. Jumadil awal. Tanggal berapa? 23. Setelah Jumadil awal masuk Jumadil akhir, setelah itu Rajab. Berarti sebulan lagi, sebulan beberapa hari lagi masuk Rajab. Kata Nabi, awalu lailatin min Rajab, awal daripada malam bulan Rajab. Jadi hari ko tanggal 1 Rajab habis maghrib kan, bulan Qamariyah itu kan pergantian malam dia, pergantian siang ke malam, itu bulan Qamariyah, menengok bulan dia. Itu pergantian tanggal. Berbeda dengan Masehi. Masehi hitungannya 00. Jadi ketika 00000000 tu meledak mercun. Berarti itu tanggal 1 Januari tu. Kalau di kita enggak, ketika masuk maghrib maka itu tu tanggal 1 Rajab. Jadi berdoa di malam Rajab, awal Rajab tadi, itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Biasanya ulama ada doa yang dikhususkan di malam itu langsung. Apa doa yang dibaca? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini dia. Allahumma barik lana, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab. Allah berkahi kita bulan Rajab. Murah rezeki bulan Rajab. Allah berkahi kehidupan kita bulan Rajab. Hutang lansai di bulan Rajab. Hutang pun tak ada lagi di bulan Rajab. Kita pun hidup mewah di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkahi kami hidup di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Itulah dia doa yang dibaca tu oleh para ulama. Dalam beberapa buku-buku, kitab-kitab daripada doa dan zikir. Jadi awalul lailatin min Rajab, awal daripada malam bulan Rajab. Jadi kalau kini ke Jumadil awal, 7 hari lagi, 6 hari lagi masuk Jumadil akhir, setelah tu Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Jadi diperkirakan kita berpuasa tu sekitar tanggal 13 April. Tak terasa lah dah. 13 April. Corona masih ada lagi Ustaz. Macam mana Ustaz? Itulah apa pula gitu. Ini kabarnya akan diperketat lagi ni. Kabarnya ya, infonya akan diperketat lagi PSBB. Karena belum juga selesai ini Corona ini. Sekolah pun tak jadi aturannya. Sekolah dimulai, hendak jadi dimulai sekolah. Corona. Allah angkatlah hendaknya Corona ini. Dulu orang tahun 80-an bangga punya Corona. Iya. Di rumah-rumah atau kalau ada Corona, tu tengok ada orang tu Corona. Sedang Corona. Kini takut orang, siapa orang yang niu Corona gini? Tak ada niu Corona. Lagi tak ada yang niu Corona. Kedua kata Rasulullah, jadi yang pertama awwalu lailatin min Rajabin. Awal daripada bulan Rajab, malam bulan Rajab, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, doa yang Allah kabulkan, tidak Allah tolak, doa Lailatul Nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu malam ke-15 daripada nisfu Sya'ban. Orang kita, buya-buya kita dulu, para masyayikh kita di Mesir juga begitu, membaca Yasin 3 kali ketika malam nisfu Sya'ban. Yasin yang pertama diniatkan untuk panjang umur, Yasin yang kedua murah rezeki, Yasin yang ketiga dijauhkan dari bala dan wabah. Itu dibaca di malam nisfu Sya'ban. Enggak bid'ah Ustaz, enggak. Karena Nabi menganjurkan kita memperbanyak amal soleh di malam nisfu Sya'ban. Baca Yasin termasuk amalan soleh? Ya, termasuk amalan soleh. Maka itulah kita melakukannya. Ada yang membaca Yasin, ada yang salat sunat tasbih, ada yang mengkhatamkan Quran, ada yang membaca salawat. Pokoknya dihidupkan malam-malam nisfu Sya'ban itu, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kita berdoa di malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau seandainya
tanggal 13 April 1 Ramadan, berarti diperkirakan Sya'bannya, nisfu Sya'bannya tanggal 30, 29 atau 30 Maret. Itu diperkirakan nisfu Sya'ban. Banyak lakukan amalan soleh pada malam nisfu Sya'ban. Itu amalan orang-orang soleh. Amalan orang-orang soleh di malam nisfu Sya'ban, ada yang mengkhatamkan Quran, ada yang membaca Yasin 3 kali, ada yang salat sunat tasbih, ada yang menyantuni anak yatim di malam nisfu Sya'ban itu. Bagus malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke nisfu Sya'ban, Allah sampaikan kita ke Ramadan. Amin. Mudah-mudahan tidak seperti Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya masjid betul-betul, jadi yang azan, itulah masanya yang dalam kitab itu. Yang di masanya inyo azan, inyo qamat, inyo imam, ketika Jumat inyo khatib langsung. Bila tu ketika corona itulah. Jadi mudah-mudahan Allah angkatkan. Tapi saya yakin pengurus-pengurus masjid sekarang tak akan mau lagi masjidnya ditutup lagi. Tak akan mau lagi, jamaah-jamaah masyarakat pun tak akan mau lagi. Tak akan mau, traumanya berpuasa di rumah, tarawih di rumah tu trauma. Dia apa trauma? Kau makmum di belakang. Bini masalahnya. Bini kau lah ragu lah. Lisah semayang awak kau bang. Ya kau ada curhat isteri daripada isteri jemaah. Ambo ustaz seumur hidup ambo semenjak ambo kahwin tak pernah ambo abang tu jadi imam tu. Tak pernah ambo laki tu jadi imam tu. Tapi dek gara-gara corona aku tak pasu abang tu jadi imam. Cuma nanti ambo berkata-kata lisah semayang awak tindaknya. Itu. Nyapa dia itu pula bu. Tahu ambo parangai laki ambo tu ustaz bicaranya lah. Tahu macam mananya. Tak pernah semayang tu nan cukup 5 tu je lah. Kadang semayang tu ampek paling banyak, kadang 3, kadang sekali zuhurnya kecanya lah. Tiba-tiba di corona kau lah jadi imam sebenarnya wajar lah timo gitu. Iya juga tu nyebut macam mana tu buat cara tu ustaznya. Dek lagi semayang sunat bu aja mau husnuzan aja lah ibu kepada laki ibu. Tapi isanya lo imam kadang abang kau bagai katanya lo. Hati payah aja ada itu mak kata malah. Jadi dia. Jadi itulah pasti kita ingin datang ke masjid lagi. Takkan mau kita lagi tarawih di rumah. Jangan mau. Lebih banyak tarawih, tidak banyak amal ibadah yang kita perbuat. Otomatis kalau sudah di rumah, handphone ni yang akan menemani kita. Kalau handphone yang menemani kita, menengok handphone 30 minit, baca Quran 5 minit baru tu. Iko nengok lu, buka lu ya lu. Lah bila 30 minit ulang pula kau balik, 5 minit ulang pula kau balik. Takkan selesai kita. Maka oleh karena itu bermohonlah kepada Allah, Allah angkatkan wabah, Allah angkatkan virus corona ini, dan kita tetap istiqamah beramal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kata baginda Nabi, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam separuh daripada bulan Sya'ban, atau yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Diperkirakan tanggal tadi itulah tanggal 28, 30 atau 29 daripada bulan Maret, karena diperkirakan tanggal 13 April kita puasa Ramadan. Kalau 13 April puasa Ramadan berarti hari raya tanggal berapa tu? Itu tanggal 2 bulan Mei pula lah kan. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan dan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Tak terasa kan? Tak terasa. Begitulah terasa. Begitulah perjalanan dunia. Begitu berganti, tak terasa. Tiba kiamat. Ketika kiamat tu baru orang-orang yang tak beriman tak kaji. Lah kiamat sehari katanya lah. Tu kalau orang-orang tak beriman. Tapi dalam satu qaul berpendapat bahawa orang-orang yang beriman tidak akan mengalami kiamat. Jadi kita kok dimatikan semuanya. Wafat kita semuanya, barulah terjadi kiamat. Jadi orang mukmin, orang beriman tidak merasakan pedihnya kiamat. Kiamat tu pedih, bacalah dalam Al-Quran baca dalam Al-Quran seperti apa ciri-ciri kiamat. Gunung bertebarangan seperti kapas. Matahari semakin dekat sejengkal daripada air laut ke atas, hancur dunia ni. Orang yang beriman tidak merasakan sakitnya hari kiamat. Itu dalam satu qaul. Maka orang yang tak beriman tadi, dia akan merasa hidupnya lama. Rupanya kiamat hari. Seperti inilah contohnya. Tak terasa Ramadan lagi. Semakin hari akan semakin dekat rasanya. Semakin hari akan semakin dekat. Dan itu tanda bahawa kiamat itu dekatnya.
Maka Nabi kan ditanya sahabat, kapan akan terjadi kiamat ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi, diisyarahkan Nabi dengan seperti ini saja dia. Kalau isyarah ini kan dekat ini. Dekat sehingga sahabat ketakutan dia. Sahabat ketakutan. Jadi bagaimana ini ya Rasulullah sedangkan kami baru taubat? Bagaimana dengan kami sedangkan kami baru beribadah kepada Allah? Bagaimana dengan khawatir sahabat? Tapi Nabi mengatakan lagi dalam hadis sahih, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang di dunia ini mengucapkan kalimat Allah. Lagi ada je orang lain yang mengucapkan kalimat Allah di atas dunia ini, maka tidak akan terjadi kiamat. Cuman kalimat Allah saja. Ini dalil dalam pendapat ahlu sunnah wal jamaah tasawuf tariqah mengatakan boleh zikir dengan kalimat Allah. Allah, 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 Allah. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Ibn Taymiyah tak boleh. Bolehnya itu kalau disambung dengan kata-kata sebelum, kalimat sebelum atau setelahnya. Ya Allah, itu boleh kata Ibn Taymiyah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, atau Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah boleh. Kalimat Allah saja tak boleh kata Ibn Taymiyah. Tapi Nabi sendiri mengatakan tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang di dunia ini mengucapkan kalimat Allah. Jadi boleh berzikir dengan memakai kalimat ismu zat namanya Allah. Boleh. Allah, 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 Allah. Boleh. Kalau dalam kajian sufi, setiap denyutan jantung kita, setiap denyutan jantung kita, jantung bagian daripada jantung sebelah kiri dada kita, setiap denyutannya tap Allah, 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 Allah. Kita bisa merasakan ini. Pegang jantung kita itu terasa kita tup, 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 tup. Kalau orang ahli tariqah, kalau dia orang tasawuf, setiap dup, 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 dup itu diisi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Itu kalau orang tasawuf, kalau sufi, kalau orang bertariqah, kalau orang abid, beda dengan gitu. Kalau awak enggak, apa kalau awak isi itu? Pitih, 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 pitih. Kalau orang sawit, itu sawit mahal gini. Sawit mahal gini. Orang yang punya kebun, mana yang punya kebun? Itu mahal, sawit sekarang mahal lah. Sawit. Deg-deg jantungnya menengok info tu, naik sawit, naik, itu tambah senang. Ketika turun tu mulai itu gelisah dunia. Isi itu kita dengan kalimat Allah, 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 Allah. Sebelum tidur isi dengan kalimat Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, layalin la turaddu fihinna da'wah. Yang ketiga doa yang tak ditolak itu adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Ini malam Jumatnya. Malam Jumat ni malam mulia ni. Malam Jumat ni malam yang mulia yang tidak ditolak doa. Maka oleh kerana itu, salah satu malam yang disebut dengan istilahnya malam istajibud doa, malam yang dikabulkan doa adalah malam Jumat. Jadi malam Jumat ku banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak munajat kepada Allah. Apa hajat kita kepada Allah? Sampaikan hajat kita. Ya Allah, aku punya hajat ya Allah. Apa hajat kita? Hajat umpamanya ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah, elokkan salah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, istiqamahkanlah kami ya Allah. Doa di malam Jumat. Apalagi nanti ketika tahajud, ketika salat hajat, ketika salat tahajud, munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang malam Jumat ini banyak ulama-ulama mengkhususkan ibadah saja. Maka mulai dari maghribnya sampai isya nanti, sampai malam baru dia tidur sebentar, kemudian qiyamul lail tadi. Karena malam Jumat itu mustajab doa. Ini kita malam Jumat kajiannya, wiridnya mustajab doa kita. Jumat itu sayyidil ayyam. Sayyidil ayyam itu penghulu daripada segala hari. Jadi penghulu segala hari, Allah bukakan pintu keberkahan, Allah kabulkan doa di hari Jumat. Rezeki kita setiap minggu ke depan tu diatur di Jumat. Diatur di Jumat setelah selesai solat Jumat. Jadi setelah selesai solat Jumat, ketika itulah malaikat mulai membagi-bagi rezeki kepada kita. Maka jangan capek-capek pulang. Capek awak pulang, rezeki awak diambil di orang yang tinggal di masjid. Maka setelah selesai salam itu tu, jangan berzikir kita dulu, berdoa dulu. Fala tansarifu min musallakum musri'a bighairi zikrin wa du'a. Setelah selesai salat Jumat, jangan engkau cepat-cepat pulang, jangan cepat-cepat meninggalkan sajadah
bighairi zikrin wa du'a, tanpa pakai zikir dan doa. Zikir kita dulu, berdoa dulu, karena untuk seminggu tu rezeki kita diberikan, diatur pas ketika pengatur rezeki setelah selesai salat Jumaat. Jadi kalau banyak awak berdoa, tentu banyaklah dia gede malaikat. Kalau ndak awak banyak berdoa, tentu ikut salah dia ambok seleko pulang. Asal itu tu lah dapat awak seminggu tu tanya. Tapi kalau lewat berdoa, banyak dapat awak. Alhamdulillah sampai kini tak pernah saya meninggalkan zikir itu. Setelah selesai salat Jumaat, duduk berdoa, mohon ampun kepada Allah, minta doa kepada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Yang keempat, Lailatul Fitri, pada malam Fitri. Fitri malam hari raya Idul Fitri. Malam hari raya Idul Fitri itu mustajab doa. Maka orang-orang kalau di Arab kita perhatikan malam hari raya Idul Fitri itu dia sambil takbir, memang menghidupkan suasana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Banyak berdoa di masjid, di musalla, di madrasah-madrasah, banyak berdoa-berdoa. Orang kita saya perhatikan jarang. Malam hari raya Idul Fitri itu mana nama buat kuih nanalun selesai buat kuih, mana nama malamang, mana nama buat randang, doa kan tak. Nak terperhatian pada mustajab doa itu di malam hari raya Idul Fitri. Yang terakhir, Lailatan Nahri, malam hari raya Idul Adha. Jadi malam hari raya Idul Adha itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari raya banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Mulai start dari maghrib tu lagi berdoa kepada Allah. Allah kabulkan daripada doa-doa kita. Jadi kesimpulan hadis ko ada 5 doa malamnya, doa yang tidak akan ditolak Allah, dikabulkan oleh Allah. Yang pertama di awal bulan Rajab. Yang kedua di dalam bulan nisfu Sya'ban, dia tengah bulan nisfu Sya'ban. Yang keempat Jumaat. Yang kelima hari raya Idul Fitri. Yang kelima hari raya Idul Adha. Lihat tekanan ya. InsyaAllah Ustaz menjalang rumah. Dia boleh rumah hilang lah betul. Apa caranya? Memori ko error. Tapi dia duduk di majlis ilmu, terang cik hadis 2 hadis, kenal pula dengan sahabat namanya Umamah Al-Bahili lah. Jadi itu gadang pahalanya itu. Mengenal nama orang soleh itu suatu keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Tahu kita sahabat Nabi ada namanya Umamah Al-Bahili, nya di Madinah pernah dihidangkan kotoran. Itu sejarah-sejarah dan hadis Nabi yang lah pernah kita dengar. Hadza wabillahi taufiq wallahu a'lam bissawab. 3 minit, 2 minit kalau ada pertanyaan. Tak ada, berarti lah faham dan siap mengamalkan aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.